Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita penuh sukacita dari surga, amin. Mari pada kesempatan pagi hari ini kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita merendahkan hati kita menyadari bahwa kita adalah seorang hamba yang siap untuk menjadi pelaksana keputusan Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa hidup kita ini karena kasih karunia Tuhan, dan biarlah kita memberikan seluruh hati kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk kasih dan rahmat-Mu di dalam kehidupan kami. Untuk segala penyertaan-Mu, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, ampuni kami. Sucikan, kuduskan, tahirkanlah hidup kami. Layan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu. Layan kami untuk menjadi bait suci-Mu yang kudus dan yang berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Kami mau masuk dalam pujian kami, dalam ibadah ini. Layakan kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati ibadah pada kesempatan ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Hati sebagai hamba. Yang
Gonjang ganji bumi ini. Kita percaya bahwa kita setiap umat-umat yang percaya, kita hidup karena iman. Amin.
Dalam segala kondisi kita apapun, saat kita senang maupun saat kita susah, kita percaya bahwa penyertaan Tuhan adalah segalanya bagi hidup kita. Kita persiapkan hati pikiran kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Anugerah-Mu. Hadirmu
puji-pujian kami. Saat ini Engkau percik kami semua dengan kuasa darah Maha Kudus-Mu. Engkau netralisir tubuh, jiwa, dan roh kami. Anugerahkan kami keyakinan iman yang teguh bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami untuk memberkati kami, untuk menyembuhkan kami, untuk memberkati baik berkat rohani maupun jasmani. Dan Kau limpahkan dalam kehidupan kami melalui perjamuan suci, supaya kuasa kematian dan kebangkitan-Mu menyatu dalam kehidupan kami, dan anugerahkan kami di tengah-tengah dunia yang semakin banyak bergejolak karena ketetapan firman-Mu akan segera digenapi. Kuasa Roh Kudus meneguhkan kami semuanya. Anugerahkan kepada kami hamba-Mu urapan yang baru, kuasa urapan yang baru, kuasa hikmat dan marifat-Mu menyatu dalam kehidupan kami hamba-Mu. Berkati kami semuanya, berkati seluruh bangsa negara Indonesia. Indonesia akan menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa dalam surga. Berbicaralah Engkau, kami siap diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan ucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena anugerahnya kita saat ini berkumpul bersama-sama untuk diberkati Tuhan, untuk disembuhkan bagi yang sakit, untuk diberikan kecukupan dan pemeliharaan bagi kita semuanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal 46. Kitab Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai 11. Yesaya pasal 46 ayat yang ke-9. Begini bunyi firman Tuhan. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti Aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Ya, terus Yang memanggil burung buas dari timur, dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. amin, saudara. Kalau firman Tuhan dalam tema yang saya sampaikan minggu yang lalu itu mengatakan bahwa Tuhan menyertai kita. Amin. Jadi dalam tahun 2023 Tuhan menyertai kita. Nah, di dalam tema ini saudara, ini akan saya sampaikan tema yang selama ini belum saya sampaikan di tempat ini, tetapi ini sudah disampaikan oleh hamba Tuhan yang lainnya. Juga banyak yang menyampaikan, seluruh rakyat Indonesia sudah mendengarkan hal ini, yaitu tema yang akan saya sampaikan ini dalam Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai 11. Satrio Piningit menurut kitab Wahyu. Ini yang dinanti-nantikan oleh bangsa Indonesia, bahwa nanti akan muncul, datang Satrio Piningit. Saudara percaya hal ini? Itu nanti akan mengatasi di segala segi kehidupan manusia.
yang susah mendapatkan lawatan yang dari Tuhan. Jadi kekuatan lawatan Tuhan akan dinyatakan melalui seorang hamba Tuhan yang namanya Satrio Piningit itu dari berbagai kalangan menyampaikan, menantikan munculnya tokoh yang namanya Satrio Piningit. Mengapa dikatakan Satrio Piningit? Ini Yesaya, Nabi Yesaya itu bernubuat itu sudah kurang lebih 2700 tahun yang lalu. Dan ini dinanti-nantikan, sebab itu dikatakan itu dipingit. Dipingit itu di sana disembunyikan, dipersiapkan oleh Tuhan. Kalau zaman Musa, kitab suci ini mengatakan yang namanya kitab Wahyu itu dari Kejadian sampai kitab Malayaki, kitab Injil Matius sampai kitab Wahyu yang terakhir, itu yang namanya kitab Wahyu. Jadi yang disebut kitab Wahyu itu bukan cuma yang kitab terakhir itu. Dari Kejadian sampai kitab terakhir itu disebut kitab Wahyu. Para nabi, para rasul yang menulis itu adalah mendapatkan wahyu Tuhan. Bahasa Jawanya itu wangsit, yang dari Tuhan. Jadi kita akan perhatikan untuk pemberitaan ini supaya kita bersama-sama orang-orang kudus diberkati oleh Tuhan. Amin. Juga kita akan menikmati kegerakan yang dipimpin nanti oleh tokoh ini. Jadi yang saya sampaikan sekali lagi, ini dari kitab Wahyu. Jadi Alkitab ini sepenuhnya menulis kisahnya tokoh-tokoh yang akan dipakai Tuhan pada akhir zaman. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum dan sesudahnya, pada zaman tahun Masehi sebelumnya dan setelah Masehi ini, dari waktu itu sampai sekarang ini, ada orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan. Jadi sebelum Masehi itu saya akan mengangkat satu contoh seorang yang dipingit oleh Tuhan. Musa itu dipingit Tuhan, dipersiapkan oleh Tuhan itu selama 40 tahun di Mesir. 40 tahun di Mesir, di kerajaan Firaun saat itu. Tapi setelah 40 tahun dia dipindah lagi, dipersiapkan di Midian selama 40 tahun. Jadi setelah genap persiapan itu, Musa dilengkapi dengan kuasa Tuhan. Jadi berapa tahun Musa dipersiapkan? 80 tahun, saudara. Untuk apa? Musa dipersiapkan Tuhan untuk pekerjaan yang besar, melepaskan bangsa pilihan Allah untuk bangsa Israel dari perbudakan. Israel, bangsa pilihan Allah, keturunan Abraham itu diperbudak selama 400 tahun. Musa yang dipakai Tuhan. Ini kisah-kisah yang Musa alami penyertaan Tuhan. Jadi ini akan saya sampaikan. Kuasa Tuhan menyertai Musa. Ini saya sampaikan. Saat Musa itu menghadap Firaun, itu perlengkapan yang dari Tuhan sudah diberikan saat itu. Musa menghadap pada Firaun supaya bangsa pilihan itu meninggalkan Mesir untuk beribadah di padang gurun. Untuk beribadah di padang gurun
mempersembahkan korban. Saat itu Musa bertemu dengan Tuhan di Gunung Horeb. Saat itu dia sedang mengembalakan kambing domba. Orang tuanya yang namanya Sitro itu, dia ketemu dengan Tuhan, dengan kehadiran Tuhan. Semak yang terbakar, tetapi semak tetap utuh, tapi api menyala. Itu Tuhan hadir di situ, supaya Musa itu kembali ke Mesir. Lepaskan umatku dari perbudakan. Aku telah mendengarkan teriakan mereka yang minta tolong, bahwa bangsa Israel satu ditindas. Mereka berteriak minta tolong. Ini Tuhan mendengarkan jerit tangis bangsa Israel yang ditindas. Jadi Israel itu waktu itu berdoa saat diperbudak, dibuat mereka sengsara, kerja paksa. Katakan di sana, Tuhan mendengarkan doa-doa mereka. Jadi kalau saudara merasa mengalami tekanan hidup, silakan berseru kepada Tuhan. Tuhan mendengar dia dari surga. Amin. Ini jawaban. 400 tahun mereka diperbudak, dan Tuhan juga mempersiapkan Musa, kalau mereka Fir'aun mengeraskan hati, akan datang keajaiban-keajaiban untuk menyatakan bahwa akulah Tuhan yang Maha Kuasa menyertai Musa. 10 tulah. Yang pertama adalah Sungai Nil itu menjadi darah. Karena Fir'aun berkeras, jangan. Kenapa jangan? Jangan pergi meninggalkan Mesir. Bangsa Israel Mesir merasa diberkati, merasa dibantu. Saat itu kalau bangsa jumlahnya sangat banyak itu, membantu pekerjaan tanpa gaji. Kalau nanti bangsa Israel meninggalkan Mesir, siapa yang akan bekerja? Fir'aun berpikir seperti untung. Akhirnya karena Fir'aun menghambat, menghalangi, Sungai Nil itu menjadi darah. Dipukulkan itu tongkat yang katakan di tanganmu ada tongkat, pukulkan itu di air. Air itu menjadi darah. Bukan cuma Sungai Nil yang untuk mandi Raja Fir'aun saat itu, tetapi seluruh Mesir air menjadi darah. Orang-orang Mesir menggali tanah untuk mencari mata air, juga keluarnya darah. Itu tulah yang pertama. Setelah Fir'aun bilang, minta tolong Musa berdoa untuk aku supaya air ini tidak darah lagi, tidak busuk lagi, karena ikan-ikan di laut itu mati semua. Seperti itu peristiwa yang pertama. Setelah mereka dibebaskan, airnya jernih lagi, tetap berkeras hati itu Fir'aun. Akhirnya Tuhan mendatangkan tulah yang kedua, itu kata memenuhi Sungai Nil. Akhirnya naik ke daratan sampai di kerajaan Fir'aun, di rumah-rumah orang Mesir itu penuh dengan kata. Setelah itu Fir'aun juga minta tolong Musa, aku bertobat, silakan bangsa Israel dibawa ke padang gurun untuk ibadah di sana. Setelah dilepaskan dari kata-kata itu, bersih dari situ karena doanya Musa, apa yang terjadi? Tetap bangsa Israel tidak boleh. Tulah yang ketiga itu nyamuk. Nyamuk itu dari apa? Tongkatnya Musa, bukan tongkat lagi. Musa disuruh ngambil abu bekas bakaran itu, kayu api kalau itu dari dapur sana, diamburkan jadi debu yang memenuhi tanah Mesir. Itu jadi nyamuk memenuhi seluruh Mesir, memenuhi kerajaan-kerajaan, rumah-rumahnya. Orang Mesir itu penuh dengan nyamuk.
tetap setelah itu minta tolong lagi, minta didoakan supaya nyamuk ini pergi dari kerajaan, dari rumah-rumah orang Mesir. Yang ketiga, sekarang yang keempat itu lalat pikat. Lalat pikat itu lalatnya besar-besar, jadi kalau gigit itu sangat sakit, itu memenuhi seluruh Mesir. Dan selalu ingat yang namanya Fir'aun itu, kalau sengsara ingat Tuhan, tolong Musa berdoa untuk aku, dan silakan bangsa ini dibawa keluar ke padang gurun untuk beribadah kepada Tuhan di sana. Setelah doanya Musa didengar Tuhan, kembali lagi karena hatinya Fir'aun dikeraskan oleh Tuhan, dilarang lagi di sana untuk bangsa itu tidak beribadah, tidak boleh meninggalkan Mesir. Nah, itulah yang kelima sekarang. Itulah yang kelima itu penyakit sampar pada ternak. Kena penyakit sampar semua. Sama perkataannya Musa itu, supaya Musa berdoa lagi supaya ternak-ternak ini tidak mati semuanya. Tapi ada keanehan di sana. Ternak-ternaknya orang Israel itu tetap hidup. Ada perlindungan yang dari Tuhan. Karena apa? Mereka tetap mentaati kebenaran firman, ketetapan yang Musa sampaikan. Mereka persiapan mau meninggalkan Mesir. Ternak-ternak mati. Nah, akhirnya tulah yang ke-6, saudara, itu penyakit barak. Penyakit barak semakin menyiksa mereka. Tulah yang ke-7 itu hujan. Hujan sangat lebat. Hujannya itu hujan es, saudara. Hujan es. Ini itu tulah yang ke-7, hujan es. Saya akan ajak saudara membaca Keluaran 9 ayat 23 sampai 26. 3 ayat ini dibaca dulu. Keluaran pasal 9 ayat 23 sampai 26. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan gurun dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. Dan turunlah hujan es beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu, terlalu dahsyat seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir sejak mereka menjadi suatu bangsa. Ya, terus hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang, juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Haleluya. Jadi tanah Goshen ini tanah yang dipilih oleh Yusuf untuk menempatkan bangsa Israel. Di situ berkembang biak. Mereka tetap berada di daerah tanah Goshen. Di situ artinya bangsa itu tetap tergembala. Kalau kita tergembala, terlindung daripada bencana apapun. Amin. Dilindungi, dijaga oleh Tuhan, karena nanti pada akhir zaman nanti juga ada hujan es. Itu beratnya malah 1 pon. Nanti suatu saat akan sampaikan. Jadi di tengah-tengah bangsa Israel itu aman, tidak terjadi hujan es. Padahal kan perbatasannya sama, Pak.
Ini hujan es, ini misalnya tanah Gosen aman. Supaya aman, bagaimana kita? Selalu ingat Tuhan itu yang memiliki segala sesuatu, baik yang di langit, di alam semesta ini. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha mengatur. Ini yang Musa itu waktu itu dipingit selama 80 tahun, dipersiapkan, saudara. Haleluya. Jadi kalau saudara sekarang sedang dipersiapkan, tenanglah. Suatu saat saudara akan dilengkapi dengan kuasa. Dilengkapi dengan kuasa. Itu tulah yang ke-7. Sekarang tulah yang ke-8, belalang. Itu belalang memenuhi seluruh dataran. Ini tanah sampai tidak kelihatan tanahnya. Masuk lagi di rumah-rumah, di kerajaan. Setelah Fir'aun sadar dan minta tolong supaya Musa berdoa. Musa itu berdoa minta tolong pada Tuhan. Pesan sama Fir'aun, seiring aku keluar dari kerajaan ini, nanti belalang ini bersih. Tuhan melakukan seperti itu. Ini kalau orang itu dipersiapkan, setiap kelumik kata, sepatah dua patah kata itu, Tuhan itu menyertai. Kalau berkata ya, tidak. Apa yang dikatakan Musa itu Tuhan melakukan. Kuasa Tuhan menyertai. Amin. Jadi kalau saudara sedang bergumul, sedang berpuasa, memang rasanya lemes. Kalau saudara belajar untuk fokus, konsentrasi, mungkin pas doa malam, rasanya itu ngantuk, lemas dan sebagainya. Tapi di saat saudara itu menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan, di situ kuasa Tuhan itu turun, menyatu dalam kehidupan kita, seperti yang dialami oleh Musa ini. Nah sekarang yang ke-9, itulah ke-9 itu gelap gulita. Selama berapa hari saudara? Selama 3 hari itu gelap gulita. Tetapi di tempat tinggalnya orang Israel, di tanah Gosen, tanah pengembalaan itu, di situ tetap ada terang. Coba saudara, saya suruh melihat sebelah gelap, sini ada terang. Itu suatu keajaiban yang dari Tuhan, pemeliharaan yang dari Tuhan. Ini berbicara di dalam alam. Hal ini nanti akan terjadi, saudara. Jadi untuk hidup di akhir zaman ini, mari kita tingkatkan ketaatan kita, kedekatan kita kepada Tuhan, kecintaan kita kepada Tuhan. Semakin diperbesar iman kita, keyakinan kita, pengharapan kita kepada Tuhan. Karena kalau sudah terjadi seperti ini, Tuhan mendatangkan huru hara misalnya, di tempat sudah itu aman, terlindung, itu Tuhan yang bisa melakukan. Haleluya. Saudara yakin hal ini? Ini akan terjadi. Yang dipakai, yang disertai itu adalah dalam tema ini satrio piningit. Satrio, orang yang sekarang sudah dipersiapkan di tempat masing-masing. Nanti kalau Tuhan itu sudah memunculkan penyertaan Tuhan sedemikian hebatnya,
Di saat Musa itu dipersiapkan, Musa jadi tukang angon wedhus. Setiap hari ada di ladang pengembalaan. Itu Musa. Persiapan yang pertama yang dialami Musa di kerajaan Fir'aun. Di sana dilatih, dididik mengenai kerajaan. Berarti Musa ini dia paham mengenai kerajaan, mengenai pemerintahan, juga paham mengenai penggembalaan, keselamatan umat manusia. Demikian juga nanti kalau Satrio Piningit dimunculkan oleh Tuhan. Kalau yang kita percaya dari dalam kitab suci ini, orang tersebut nanti akan dilengkapi kuasa yang maha dasar. Perkataannya mengikat dan melepas. Setiap langkahnya disertai oleh Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu, saudaraku, pemuda-pemudi, remaja, anak-anak, kalau saudara sedang dipersiapkan oleh Roh Kudus, percayalah langkah saudara akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Amin. Jadi rasa cemas, ragu disingkirkan. Yakini berita ini yang namanya kitab Wahyu. Ini yang menjadi pegangan. Buku yang tertua ini isinya, kalau ini kertasnya tidak kekal, tapi isinya kekal, saudara. Karena sabda Tuhan, firman Tuhan yang maha kuasa. Nah, tulah yang ke-10 itu adalah anak sulung mati. Anak sulung orang Mesir itu mati semua. Itu detik-detik bangsa Israel lepas dari perbudakan. Sebelum Tuhan melakukan tulah yang ke-10 ini, di sana bangsa Israel semua merayakan Paskah. Darah anak domba Paskah itu suruh mengoleskan di jenang pintunya orang-orang Israel, supaya nanti di saat malaikat itu lewat, tempat itu dalamnya aman, tidak ada kematian anak sulung. Tetapi di saat itu seluruh rumah-rumah orang Mesir sampai di kerajaan ada tangisan, ada jeritan di sana karena anaknya mati. Tetapi anak-anaknya orang Israel, bangsa pilihan Tuhan, aman, terlindung, terpelihara. Saat itu ketakutan meliputi kerajaan, seluruh bangsa Mesir ketakutan. Fir'aun cepat-cepat mengutus semua pasukannya cepat supaya Musa dan orang Israel pergi meninggalkan Mesir supaya beribadah di padang gurun. Seperti firman mengatakan, bangsa Israel itu pulang meninggalkan tanah Mesir, tanah perbudakan itu, menjarah, minta kepada perempuan-perempuan Mesir supaya memberikan barang yang indah-indah seperti emas, mutiara, batu-batu permata, emas yang murni, kain-kain diminta. Itu semua diberikan. Mereka bermurah hati. Nah, tujuan Tuhan apa? Supaya mereka bisa mempersembahkan kain, bisa mempersembahkan emas untuk membangun bait suci di padang gurun saat itu. Bisa lepasnya bangsa Israel dengan kuasa darah Paskah. Haleluya. Ini saudara, kalau bicara mengenai Satrio Piningit menurut kitab Wahyu,
setiap zaman dalam kitab suci ini. Kalau umat pilihannya mengalami tindasan, deraan, kesusahan, Tuhan datangkan orang yang untuk melepaskan dari kesengsaraan itu. Ini baru satu contoh yang saya sampaikan. Bangsa Israel bebas dari tanah Mesir, dari perbudakan, diperbudak selama 400 tahun. Ada yang dipakai. Kalau nanti akhir zaman ini umat-umat pilihan mengalami deraan, kesusahan, penggenapan kitab Yesaya akan dinyatakan. Amin. Ya, kita akan membaca sedang Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 4. Kita perhatikan ini. Ini bunyi firman Tuhan. Kitab terbuka, dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi, dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya. Tetapi aku mendengar suatu suara dari sorga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Terima kasih, sampai di situ. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau dalam kitab Wahyu pasal 10 ini berbicara lebih detail lagi mengenai Yesaya pasal 46 tadi. Kalau Musa bisa langsung ketemu dengan Tuhan, Tuhan mendatangi Musa. Musa bisa mendengarkan suara Tuhan. Musa bisa mendengarkan secara detail pesan-pesan yang dari Tuhan, penyertaan-penyertaan yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan Musa. Musa itu bisa berhadapan muka dengan Tuhan. Jadi Musa itu dipersiapkan, dipingit. Itu bukan di sana terus enak-enak makan tidur, nah. Jiwanya, rohnya dilatih. Bisa dikatakan di sana bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Itu Musa. Dilatih jiwanya, telinganya mendengarkan suara Tuhan. Ini kalau kita mendengar pembacaan kitab Wahyu pasal 10, nanti pada akhir zaman ini yang dinubuatkan Yesaya itu akan datang seperti ini. Jadi mendengarkan suara berita dari surga, sampai dikatakan dia, dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan. Bisa di sana dikatakan kalau awan itu biasanya itu ada di atas bukit atau di atas gunung. Gunung itu biasanya ketutup dengan awan. Berarti seorang tokoh itu nanti orangnya suka berdoa di sana. Seperti yang dijalankan oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau malam itu Tuhan Yesus Kristus berdoa di atas gunung yang namanya Bukit Zaitun itu dia. Itu Lukas pasal 21.
Setiap malam berdoa di sana. Nah, terus berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya dan mukanya sama seperti matahari. Jadi pelangi di atas kepalanya. Itu bicara dia itu berpegang teguh akan janji-janji Tuhan. Penyertaan Tuhan, kebenaran firman dipegang teguh. Itu bicara pelangi di atas kepalanya dan mukanya sama seperti matahari. Mukanya matahari itu berbicara kasih Allah Bapa. Jadi tokoh itu nanti kalau muncul, dia bukan tokoh yang kejam, tetapi penuh kasih dari Allah Bapa. Penuh belas kasihan kepada rakyat kecil, diperhatikan. Ini tokoh yang akan datang. Ini ditunggu-tunggu oleh bangsa-bangsa. Tetapi ini nanti datangnya dari Indonesia. Negara yang berlambang burung Garuda, Indonesia. Haleluya. Saudara yakin? Dari Indonesia. Sebab itu saudara banyak berdoa di awal tahun ini untuk kita semakin yakin dan yakin Tuhan menggenapi firman-Nya. Jadi kalau saudara banyak berdoa untuk orang-orang yang akan dipakai Tuhan ini, saudara nanti juga mendapatkan suatu lawatan dari Tuhan. Contohnya, di saat Tuhan itu melawan Israel, Mesir diturunkan hujan es sampai ludes tanaman-tanaman. Tempatnya orang Israel tetap aman, tanamannya subur. Itu alias mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Itu sekalipun saudara tidak melihat seorang tokoh Satrio Piningit itu di mana dipersiapkan. Kita percaya kitab suci aja. Yang punya cara untuk mempersiapkan itu Tuhan. Amin. Coba di saat Musa itu dipersiapkan. Setiap hari temannya kambing domba. Di padang pengembalaan dipersiapkan di sana. Yang namanya anak bungsu itu Daud dipersiapkan juga di padang pengembalaan. Setiap hari dididik Tuhan, dilatih Tuhan, jauh dari orang tua, jauh dari saudara-saudaranya. Sepertinya dikucilkan, tetapi Tuhan sedang berperkara. Amin. Jadi kalau saudara merasa kadang-kadang ditinggalkan saudara-saudaranya, benci. Karena benci. Kenapa benci? Terang dan gelap itu tidak bisa menyatu. Kalau saudara punya prinsip kebenaran, terang dari Kristus, orang yang suka selintutan, hidup dalam kegelapan, itu tidak mau nempelnya, itu tidak mau. Yaitu perkataan Tuhan Yesus itu mengatakan gelap dengan terang itu tidak bisa menyatu. Amin. Nah saudara, kalau saudara sedang dipersiapkan, percayalah, tetaplah hidup dalam kebenaran firman. Ini perlindungan dari Tuhan itu nanti akan dinyatakan. Nah kita maju lagi ya. Mukanya seperti matahari bercahaya. Itu bicara mengenai berlimpah kasih dia. Dan kaki kanannya itu menginjak laut. Laut itu bicara kumpulan orang yang banyak, itu air. Itu munculnya roh antikris. Sementara bumi itu nanti munculnya nabi palsu. Itu diinjak supaya roh antikris itu, oknum antikris dan nabi palsu, jangan cepat-cepat muncul sampai rencana dan kehendak Tuhan itu digenapi. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Sekarang yang saya sampaikan, untuk kitab kecil terbuka.
kitab kecil ini yang mana? Dalam perjanjian baru di sana ada Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kenapa terbuka itu? Itu Injil kerajaan damai sejahtera harus diberitakan sampai ke ujung bumi. Jadi tokoh Satrio Piningit itu nanti suka memberitakan kerukunan, kedamaian, kerukunan dalam pribadi dengan Tuhan, kerukunan di tengah-tengah keluarga, kerukunan dengan masyarakat lingkungan. Ini warta yang akan disampaikan oleh Satrio Piningit. Itu adalah memberitakan kabar sukacita, kabar pembebasan umat manusia yang ditindas, diperbudak oleh dosa, dilepaskan, yang disiksa oleh sakit penyakit disembuhkan, dipulihkan. Amin. Jadi ini nanti akan menjadi berkat untuk rakyat kecil, bawah, menengah, ke atas. Karena ini dididik oleh Tuhan, dipersiapkan oleh Tuhan. Sekarang tidak usah bertanya-tanya oknumnya di mana. Yang penting kita dipesan, ayo doakan mereka, supaya di saat mereka dipersiapkan, sekalipun mereka sambil mungkin mengembalakan sapi atau domba, atau sedang bekerja bercerih payah di ladang sesuai dengan profesi mereka, doakan mereka. Ini yang dinanti-nantikan oleh orang-orang percaya, orang-orang yang di berbagai negara luar negeri menantikan ini. Yesaya pasal 46 ini. Kita yang ada di Indonesia, ayo kita gumrikan, berdoa sungguh-sungguh, beribadah sungguh-sungguh, mengutamakan Tuhan. Lanjut, saya lanjutkan ini ayat bawahnya ya, supaya kita diberkati ini. Kita akan membaca dalam Roma pasal yang ke-1 ayat 16 dan 17. Kitab kecil yang terbuka tadi. Silakan. Roma pasal 1 ayat 16-17. Ini bunyi firman Tuhan. Injil itu kekuatan Allah. Ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin, saudara. Kitab kecil yang terbuka tadi, rahasia keselamatan, pembebasan bagi segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa, itu ada di dalam kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Amin. Kalau ini diberitakan sampai ke ujung bumi, barulah Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Haleluya. Sebab itu bangsa Israel itu bisa dibebaskan dari perbudakan dari anak domba Paskah. Jadi gereja Tuhan pada akhir zaman nanti akan dibebaskan dari perbudakan. Umat-umat Tuhan akan dibebaskan dari segala perbudakan dengan kuasa darah anak domba Allah, yaitu darah Kristus dan kuasa kebangkitannya. Ini tugas yang akan diemban oleh malaikat. Ini kalau Wahyu pasal 10 ada yang menyebut itu malaikat sang surya. Kalau Yesaya pasal 46 itu disebut sebagai malaikat si unggas nasar. Itu
Kalau ini dalam tema ini saya menyebut sebagai satrio piningit. Ini tugas-tugasnya. Jadi pengharapan bagi kita yang percaya, penyertaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, supaya kebenaran ini saudara bawa dalam doa. Lawatan Tuhan akan terjadi untuk Indonesia. Lawatan Tuhan akan terjadi untuk bangsa-bangsa. Kalau nanti tokoh-tokoh ini berdatangan. Amin. Sekarang mereka sedang dipersiapkan, baik untuk malaikat yang dikatakan malaikat Sang Surya, Wahyu pasal 10, atau satrio piningit dimunculkan oleh Tuhan. Ini yang saya sampaikan mengenai isi kitab suci. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara semuanya. Kita angkat pujian. Laksana badai api, laksana badai api sekitarku. semuanya berdiri, kita sembah berkemah sekelilingku, menunjukkan sungguh dahsyat perlindungan daripada sungguh dahsyat perlindungan daripadamu. laksana badai api sekitarku. Malaikatmu berkemah sekelilingku, menunjukkan aku. Kau halaukan musuh-musuhku, kau angkat lawan-lawanku. Kuasa iblis pun runtuh, aku pun berseru, Yesus keselamatanku. Sungguh dahsyat, sungguh dahsyat perlindungan daripadamu. Terima kasih Tuhan. Laksana badai api sekitarku. Malaikatmu Berkemah sekelilingku, musuh-musuhku, kau bukakan lawan-lawanku. Kuasa iblis pun runtuh, kasihku keselamatan kau halukan. Halaukan musuh-musuhku, kau angkat lawan-lawanku. Kuasa iblis pun runtuh, aku pun berseru, Yesus keselamatanku. Yesus
kuatkan dan teguhkan mereka. Kami akan menantikan munculnya tokoh-tokoh yang kau persiapkan ini. Baik yang dipersiapkan di Indonesia maupun di berbagai benua. Anugerahkan kekuatan seperti kau menganugerahkan kekuatan dan ketabahan seperti dalam hidupnya Musa saat itu. Kau halukan musuh-musuhku. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga atas kasih, rahmat dan anugerah. Kalau firman-Mu ini mengangkat kami konsentrasi dan fokus kami kepada kebenaran firman. Ajar dan didik kami dengar akan suara Tuhan, supaya di saat tokoh-tokoh yang akan Kau munculkan datang, kami mendengarkan firman yang disampaikan, ajaran yang disampaikan, sehingga kami terlindung dari berbagai musibah, bencana alam, kesukaran yang menimpa dunia ini, seperti yang dialami oleh bangsa pilihan Tuhan saat Musa melepaskan mereka. Mesir dihantam dengan 10 tulah. Bangsa yang Kau pilih tetap aman, tentram, utuh mereka. Roh Kudus, anugerahkan kekuatan bagi mereka yang sudah Kau persiapkan untuk Satrio Piningit yang dalam kitab suci ini akan segera Engkau orbit, Engkau munculkan 7 guru dan hierarki yang lainnya. Roh Kudus, yang Kau pilih
Musa untuk membebaskan bangsa Israel yang jumlahnya jutaan. Roh Kudus hadirku saat ini. Seringkali kami merenungkan, mungkin yang dipilih dari kalangan yang besar, seringkali kami kecil hati, tetapi Kau mempersiapkan Musa bersama keluarganya. Selama 80 tahun Kau mendidik Musa. Musa bisa mendengarkan suara Tuhan secara face-to-face. Roh Kudus Engkau yang menyertai Musa, sertai kami semua yang ada ini, sertai anak-anak-Mu, sertai setiap umat-Mu yang mendengarkan berita firman Tuhan ini, bahwa dari Indonesia Tuhan akan pakai hamba-hamba-Mu menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Indonesia diperhatikan oleh Allah, dan Indonesia akan menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Terima kasih buat kehadiran-Mu Bapa. Terima kasih buat firman-Mu. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, Engkau berkati, Engkau urapi perjamuan kudus yang telah dipersiapkan oleh hamba-Mu. Dengan kuasa kematian dan kebangkitan-Mu Tuhan, seiringkan makan tubuh Tuhan, minum darah Tuhan, kami mendapatkan kekuatan baru. Kami disembuhkan yang sakit, kami diberkati pengembalaan, pelayanan, diakonia, segala yang diusahakan tangan anak-anak-Mu, Tuhan membuatnya berhasil. Seperti Engkau menyertai Musa, Engkau menyertai kami. Engkau menyertai setiap langkah kami, Tuhan, membuatnya berhasil. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, syukur bagi Engkau. Imamnya akan mulai Engkau berkati, Engkau rapi dengan kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Terima kasih Bapa dalam surga. Kekuatan kuasa perjamuan kudus yang kami imani, kuasa kematian dan kebangkitan, mengalir, menyatu dalam hidup kami, memeteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Urapi setiap pribadi, sembuhkan setiap pribadi, pulihkan hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami sehat, segar, bukan kemuliaan. Terima kasih. Kita dengarkan firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dengan penuh keyakinan dalam nama Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum keyakinan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih, Kau mendengar doa-doa kami, karena Kau yang memilih bangsa kami ini. Sertai saat ini hamba-Mu, beri kekuatan mereka
kami semua yang sedang Tuhan persiapkan dengan caramu yang ajaib, seperti Engkau mempersiapkan Musa saat itu untuk membebaskan bangsa pilihanmu yang diperbudak di Mesir selama 400 tahun. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Indonesia sangat diberkati. Kami semua sangat diberkati. Anak-anakmu semua diberkati, baik yang akan mendengarkan pemberitaan firman, mengikuti ibadah mulai YouTube, diberkati mereka, diberkati, dilawat oleh Tuhan, seperti Engkau memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa, segala usaha pekerjaan tangan anak-anakmu dibuat berhasil oleh Tuhan. Tuhan mendatangkan berkat-berkat-Mu dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan, dari surga. Engkau mencurahkan berkat-berkat-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima persembahan-persembahan kami, baik buah sulung 1/10 milik Tuhan, persembahan sukarela yang kami bersama-sama bawa di hadapan Tuhan. Terimalah Bapa, seperti yang Kau janjikan. Engkau akan membuat perbedaan antara orang yang beribadah kepadamu dan tidak, antara orang yang sungguh-sungguh dan tidak sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dilimpahkan berkat-berkat menjadi anak-anak. Kuasa-Mu yang menyertai Musa, kuasa-Mu yang melindungi umat-umat pilihan-Mu di tanah Gosen. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat penyertaan, pemeliharaan keturunan atas hidup anak-anak. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, syukur bagi-Mu. Turunkan roh doa, sembah, pujian, roh kuasa. Tanpa kuasa-Mu kami tidak bisa menjalani. Kami mohon kekuatan Allah mengalir, menyatu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, semua anak diberkati. Anak-anak sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, dan yang di perguruan tinggi disertai oleh Tuhan, dibuat mereka berhasil. Dana dan mereka butuhkan, Tuhan mencukupinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anugerah damai dan sejahtera dari tempat yang maha tinggi dilimpahkan dalam kehidupan kami. Kemenangan di setiap langkah kami, keberhasilan di setiap usaha kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan terjadi dalam hidup anak. Immanuel, Allah beserta kita dalam kekuatan urapan Roh Kudus. Allah menyertai kita seperti menyertai Musa, menyertai kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya.